Ketika IPO harga perusahaannya 1T, lalu setelah IPO 2T dalam waktu 3 bulan. Jadi benefit nih, pengen tahu hukumnya, boleh gak Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini semoga Allah selalu jaga Ustaz Zul ya, dan juga narasumber yang setiap hari bulan Ramadan ini selalu berganti-ganti dengan membawa keresahannya yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala, teman-teman. Kali ini kita kedatangan, ini bosnya Haus nih, Masya Allah. Ya sekiranya berapa? Per bulan tuh berapa cups lakunya? 2 jutaan lah. 2 juta cups per bulan. Masya Allah. Masya Allah Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Gimana tuh Ustaz? 2 juta. Harga jual berapa bang? Dihitungin sama doi. Lah kan boleh, zaman sahabat aja kan kaya Ustaz ya, Masya Allah ya. Sampai punya produk yang ini enak banget yang KitKat nih. Oh iya, Ini tuh tinggal dikit tuh. Masya Allah. Sama yang pedesin juga ya. Iya. Nah ini pedes juga kan nih pertanyaan nih kira-kira nih. Bentar lagi mau IPO Ustaz. Perusahaannya mau TBK. Buat publik, membantu umat memiliki sahamnya nih. Masya Allah. Kapan melantai bursa? 5 tahun doain. 5 tahun? Ya, Masya Allah. Monggo. Bang Gufron, mau nanya apa bang? Silakan bang. Tat, mana nih Tat? Bismillah. Kita UMKM nih Tat ya. Tapi kan kita pengen punya mimpi gitu ya. Pengen pergi di perusahaan nasional lah ya. Atau corporate something. Emang belum? Ya belum lah, masih UMKM lah kita. UMKM masa sih? Ya, oke. Terus. Nah, ibaratnya kan ya untuk jadi national champion itu kan kita butuh dana juga, dan salah satu yang ingin kita jalur yang kita ambil pendananya itu kan melalui IPO kan. Kalau IPO kan kita ibaratnya go public, menjual sebagian saham kita untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Nah, dana itu kan kita gunakan lagi ya untuk ekspansi usaha lagi. Biasanya kalau sekarang masih jualan minuman di Indonesia, mungkin nanti bisa jualan makanan atau mungkin pakaian atau apa, atau mungkin bisa ekspansi keluar gitu kan dengan dana itu. Nah, kan jalur yang dipilih kan ya listing ya di Bursa Efek. Nah, nanti kan pasti ketika listing kita ada harga IPO ya. Harga perusahaan ketika IPO, harga sahamnya, berapa saham yang dijual. Nah, biasanya after IPO itu harga perusahaan bisa naik, bisa turun. Tergantung demand and supply. Siapa yang ngegorengnya? Tergantung siapa bandarnya. Emang gorengan buat buka puasa. Oh, Haus lagi naik nih. Cepet. Ya kan, bam, naik. Woy, di Bursa Efek ya. Wah, rame nih. Oke, semua chip in, taruh. Lepas berapa deh? 20%. Ayo taruh. Tapi tahu dari mana penggorengan itu ya? Demand and supply. Oh, demand and supply. Enggak lah. Ya bukan bandar lah ya. Oke, terus pertanyaannya? Nah, let's say misalkan ketika IPO harga perusahaannya misalkan let's say 1T misalkan. Lalu setelah IPO ya itu kan again harga saham tergantung yang nawar ya dari market ya, tergantung yang jual. Bisa jadi nanti harganya naik misalkan jadi 2T misalkan dalam waktu 3 bulan. Wow. Misalkan. Cepet banget tuh ngegorengnya, jago tuh ya. Terus. Ya terus. Nah, terus buat kita pemilik brand. Nah, kan sebenarnya kan kita itu udah mekanisme pasar ya Tat ya. Begitu udah IPO kan. Tapi kan kita ada momentum juga lah. Ya walaupun sebenarnya kalau ada founder lock tuh salah 8 bulan. Kita nggak bisa jual saham setelah masa periode lock ya 8 Betul. bulan. Tapi emang iya? Lah sama Zaki Bukalapak? Iya sama 8 bulan juga tuh. Sebelum di exit cabut? Iya. Oh iya? Oh, gue pikir langsung tuh. Iya enggak makanya lu terus lanjut. Akhirnya? Iya bener ya? Jurang. Enggak dong, lah bener. Oke lanjut terus. Oke. Nah setelah 8 bulan kan kita bisa tuh ya ya boleh dibilang ya exit lah ya gitu kan. Nah ya itu artinya harganya udah ikut mekanisme pasar ya, otomatis dalam waktu cepat ya mungkin jadi benefit nih buat kita nih, momentum kan Tat. Nah pengen tahu hukumnya boleh gak Tat gitu.
ambil momentum itu. Gitu, Tat. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Fadal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi Masya Allah ya, Ini kalau pengusaha bicara juga. masalah sebuah usaha kemudian ingin jadi besar, di mana banyak orang juga bisa bersyirikat di situ, ya, orang memiliki saham, ya, itu kan memang saham itu apa ya, keuntungan memang semua orang pengen gitu ya, ada sesuatu yang tetap, tapi yang tetap ini selalu menghasilkan untuk dia. Itu memang mana-mana dari kehidupan kan. Cuma kita selalu mengingatkan ya bahwa Ramadan ini sebenarnya saham besar ini. Oh iya. Ini saham besar nih. Berlomba-lomba kita nih. Ya, kita harus tanam saham di sini kan. Ya betul. Supaya berlanjut terus untuk akhirat kita. Iya. Dan mudah-mudahan saham-saham kita di Ramadan ini menjadi hal yang membuat kehidupan kita di masa mendatang itu lebih cakep. Amin ya Rabb. Lebih baik, lebih bersinar. Ya barangkali kita di Ramadan yang akan datang akan lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Amin. Sampai ketika kita menghadap kepada Allah, kita sudah berkumpul saham-saham itu untuk keselamatan kita di akhirat. Itu mungkin hal yang mungkin perlu kita ingat ya. Tadi di poin pertanyaan kan sebenarnya itu subhanallah banyak banget ya. Sebenarnya kalau mau dirinci pembahasannya, nah itu untuk masalah itu bukan masalah sederhana juga ya. Iya. Terkait masalah saham, sebagian guru saya itu kayak Syekh Shalih Fauzan itu nggak mau ngasih fatwa sama sekali pembahasan saham dia. Oh yes. Jadi kalau dia nanya gitu di pertanyaan, apa itu saya nggak menjawab saya di urusan itu. Ya, jadi saya juga ngerti kenapa beliau nggak mau menjawab, karena saking banyaknya pembahasan-pembahasan yang perlu kita detailkan. Jadi saya kalau memberi rincian misalnya, bisa saja mungkin saya akan beri sebagian rincian ya. Cuman kalau mau masuk ke detail, itu kadang ada perlakuan-perlakuan khusus di situ. Ya karena itu sebenarnya asalnya dalam jual beli itu dihalalkan, hal yang diperbolehkan. Dan seorang mendapat keuntungan, misalnya barang dia naik harganya menjadi berapa kali lipat, itu nggak ada masalah sepanjang itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Alhamdulillah. Boleh. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita itu dari barang kita itu tidak boleh keuntungannya lebih dari 3 kali lipat. Oh ya. Itu pendapat tak kuat juga. Oh lemah hadisnya Sus? Bukan haditsnya lemah, cara pendalilan dengan sebuah dalil itu kurang tepat gitu. Jadi yang benarnya itu sebenarnya bisa berapa kali lipat saya, yang penting dia lumrah di tengah orang, wajar, dan tidak mendolimi orang lain. Ya, tidak mendolimi orang lain. Sebab ada juga yang naikin tapi dia mendolimi orang gitu kan. Ya. Baik. Ada sebagian profesi kadang kalau dijual 100.000 orang nggak mau beli barang ini 100.000, sebab biasanya dijual 1.500.000. Oke, 100.000 asli pun orang bilang ini KW. Masa 100.000 jualnya? Orang jualnya 1,5 juta. Jadi laku Iya. justru Jual 1,5 juta laku. 100.000 malah nggak laku. Orang malah curiga. Dari mana barang asli kok cuma 100.000? Benar. Jadi itu kan kebiasaan juga berjalan di tengah manusia. Benar. Nah itu hukumnya ada juga, tetap juga dibolehkan juga, apalagi memang itu sudah berlaku berjalan. Jadi sebenarnya untuk meraih untung itu boleh-boleh aja. Kita punya niat yang bagus juga, alhamdulillah sepanjang niat kita niat salihah dari UMKM misalnya, kita ingin jadi sebuah perusahaan yang go public misalnya. Kata go public itu kan memang kalau di istilah bisnis ini kayaknya mau mentereng-mentereng aja, ini mau mewah-mewah aja, mau dibilang wah aja sama orang kan. Tapi sebenarnya tergantung niat kita. Kalau misalnya saya di skala ini, yang misalnya sudah punya outlet berapa Mas? 224. 224 ya? Ini punya sendiri atau syarikat sama orang lain? 180 punya sendiri, sisanya yang berserikat sama orang lain. Syarikat. Jadi berarti ada orang lain makan juga sama Mas di situ. Iya. Ya kan? Kan gitu. Ini sekarang dengan ini ya, makan dengan Mas misalnya tadi sekitar 70-an lah, 60 lah, anggaplah. 50 orang ya. Anggaplah 50 orang gitu. Nah, begitu kita
buat dengan perusahaan go public, orang yang bisa masuk di situ cuma nanam saham saja, artinya ketika ada keuntungan, yang makan dari kita lebih banyak lagi. Ya. Nah itu kan niat soleh itu Ya. sudah bagus sebenarnya kan, niat yang soleh itu. Jadi sepanjang ada niat yang soleh itu, Allah akan memberkahi seseorang pada hal yang soleh dan baik itu. Sisa kewajiban kita yang kedua, kita berjalan sesuai dengan ketentuan syariat di situ. Nah itu penting. Nah, di sini di masalah perusahaan yang sifatnya go public, ada aturan saham, kemudian ada aturan di dalam menghitung nilai, ada aturan di dalam menjual. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum syar'i sebenarnya. Jadi yang paling pertama itu kalau masuk ke situ, kita itu ada Dewan Pertimbangan Syariat yang mengawasi di situ supaya kita kerjaannya benar-benar rapi, halal dan bagus. Gitu. Ya, saya juga nggak terlalu ini ya sama teman-teman yang kadang terhadap saham itu pandangannya kayak gimana ya. Padahal sebenarnya itu kan ini hukum asalnya boleh kan. Cuman bagaimana mekanismenya, caranya. Sepanjang ada bimbingan-bimbingan, ada pengawas syar'inya, ada dewan, ada orang yang berkompeten untuk memeriksa secara detail, secara profesionalitas maupun secara hukum syar'i, kan itu hal yang bagus ya. Karena itu kan di mana-mana di negeri Islam juga, negeri-negeri Islam yang ada sekarang di Timur Tengah misalnya, itu kan ada semua terkait dengan saham tersebut. Tapi memang perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di situ kan macam-macam. Ya, makanya di saham juga kan ada yang dibilang saham syariah, ada yang bukan syariah gitu. Walaupun misalnya sebagian orang masih mempertanyakan ini syariah beneran apa enggak. Saya nggak ikut campur juga masalah itu. Cuma saya melihat itu dari sudut tata negara, dari sudut kemajuan sebuah negara, itu ada hal yang sebenarnya perlu kajian khusus sebenarnya. Ya, karena banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan juga untuk memperkuat perekonomian sebuah negara. Dan ini kalau ditata tidak bagus juga, itu bisa ancaman juga terhadap negara sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita masuk di skala pertanyaan tadi, kita hanya perlu bagaimana ada Dewan Pengawas Syariat kita, orang yang profesional di situ. Kemudian di dalam masalah penilaian di situ, nilainya, harganya, di situ kadang ada hal-hal itu tadi yang kadang kita bahasakan antara halal dan haram itu kadang tipis bedanya. Nah inilah yang tipis ini, yang pandai mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Itu kan orang yang memang punya pengalaman ya. Pertama orangnya itu dia punya lingkup ilmu syar'i dulu, universal. Dia kuasai bab muamalah dan dia kuasai dari ilmu kaidah-kaidah fikih. Dia kuasai juga dari ilmu usul fikihnya. Dia kuasai dari maqasidus syariahnya. Dan dia juga punya pengalaman terhadap fatwa-fatwa kekinian seputar muamalah. Nah, ya, kalau dia sudah masuk ke situ, nah itu cakep tuh. Dia punya gambaran bagus untuk jenis transaksi apapun. Ya. Kemudian yang kedua, kadang di dalam sebuah masalah muamalah itu tidak cukup satu orang, perlu 2 orang, 3 orang. Bahkan katanya saya sering dengar Syekh Shalal Fauzan kalau ditanya, wah ini tidak cocok saya jawab pribadi. Ini pertanyaan tulis ke Lajnah Daimah, nanti kami jawab bersama di sana. Oh, itu kayak semacam MUI-nya kali ya? Iya, Lajnah Daimah itu dia komite tetap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, memberi fatwa. Oh, oke. Ya, jadi situ ada beberapa anggota, ada Mufti Saudi Arabia, Syekh Shalal Fauzan sendiri, dan ada beberapa anggota yang lain. Nah, jadi beliau sendiri kadang mengarahkan jangan saya sendiri yang jawab. Ini harus jawabannya banyak orang gitu kan. Cuman masalahnya kita ini kadang kalau ditanya dalam hal yang seperti itu kita agak lancang juga kadang menjawab pada hal-hal yang sebenarnya kalau di masa Umar Ibn Khattab hidup itu mungkin dia kumpulkan semua penduduk perang, orang yang hadir di perang Badar dari kalangan Muhajir dan Ansar mungkin dikumpulin dulu untuk hal tersebut. Jadi ini juga kita memang harus hati-hati juga masuk di situ. Jadi maksudnya pada hal-hal yang baik sepanjang niatnya baik, sisa caranya secara syar'i itu kita tempuh. Ya, apalagi masih ada waktu kan, sekitar 5 tahun gitu proses. Jadi kita sudah bentuk dan itu sudah ada pembahasannya juga sebenarnya di fikih-fikih kekinian. Sebab masalah pembentukan perusahaan go public itu terkait dengan saham, terkait dengan nilai dan bagaimana cara menatanya, bagaimana hukum-hukum seputarnya, itu sebenarnya sudah ada gambaran-gambaran. Malah di situ sebenarnya
kita juga punya peran yang penting sebenarnya. Kalau kita bisa buat sebuah perusahaan dengan konsep syariah yang bagus, menjadi contoh bagi perusahaan yang lain, Ya. ya itu kan sebenarnya kekuatan untuk negara, Masya Allah. ya kekuatan untuk Indonesia kita juga, untuk masyarakat kita juga. Nah, itu kita dapat pahala lain lagi. Wih. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah ibarik fiik Ustadz. Artinya aman bang. Aman ya. Iya insya Allah tuh. Malah tadi bagus poin yang tadi Ustadz Zul sampaikan. Ini bermanfaat buat orang banyak, membuka peluang untuk mereka jadi punya usaha. Ya. Iya kan? Investor lah. Iya, kan? Nikmati dividennya juga. Iya, investornya seluruh Indonesia berarti kan? Iya. Masya Allah, cuma pertanyaannya valuasinya sekarang berapa? Itu aja tuh. Yang berikutnya mungkin, Anda mau nanya apa lagi nih? Ya mungkin itu juga tadi benar katanya Bang Dery ya. Artinya emang kan kalau terkait startup ya, gitu kan. Itu kan ada serial investor sampai ketika IPO ada series A, series B, series C dan lain-lain. Dan biasanya kan tiap series itu kenaikan. Ada kenaikan valuasi. Ya. Macam-macam itunya perhitungannya gitu. Ada based on revenue. Kalau sekarang mungkin based on revenue nggak, kurang laku lagi deh. Terus sekarang apa? EBITDA. Biar sehat-sehat aja deh perusahaan gitu ya. Iya, sekarang investor udah nggak mau nyari perusahaan yang dibakar-bakar duit tapi minus gitu kan. Gitu. Jadi mereka harus make sure bahwa perusahaan yang diinvest tuh bisa hidup dari operasionalnya. Cashnya sehat ya. Yang dulu kan mereka hidup dari fundraise to another fundraise. OPEX-nya dibiayain oleh fundraise kan. Nah, kalau sekarang kan sekarang susah tuh nyari investor gitu. Sekarang maunya nyarinya EBITDA positif atau negatif. Negatif minggir dulu deh. Gue nggak prioritas ke situ gitu ya. Betul. Nah gitu. Ini makin episode kayaknya pertanyaan paling berat dari Anda nih kayaknya nih. Oke, jadi pertanyaannya kan UMKM-nya kelas. Ayo benar, setuju. Harus gitu dong. Setuju. Nah, pertanyaannya adalah kayak tadi tuh. Ya, mungkin kalau zaman sekarang masih oke lah EBITDA multiply EBITDA, Tat. Tapi zaman dulu tuh, Tat, ketika EBITDA-nya masih negatif, ya hitungannya dari revenue bahkan GMV. Yang bener. Iya, GMV kan sebenarnya bukan revenue-nya dia tuh, revenue-nya merchant yang ikut di platformnya dia kan. Tapi suntik aja tuh dana tuh. Iya, bakar duit. Tujuannya buat market leader gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, apa namanya? Intinya mungkin nilai perusahaannya tidak dicerminkan dari fundamental finansial perusahaannya, Tat. Nah, kadang-kadang investor FOMO juga. Lagi rame nih. Apa? Iya kan gitu kan lagi rame nih, haus nih. Betul. Ayo. Nah, kayak gitu-gitu. Suntik gitu. Nah, itu kalau housing enggak, insya Allah EBITDA positif. Oh, Masya Allah. Tapi kalau yang lain-lain yang mana nih? Yang mana merah, yang mana? Oke, lanjut. Jangan terpancing. Gak cari aman aja lah. Kok Ustadz jadi berkubu sama di seberang? Kita kan satu kubu, Ustadz. Terus? Itu bagaimana itu? Misalnya perusahaan yang secara finansial ya mungkin dia belum untung. Belum untung. Tapi disuntik. Betul, sehingga punya valuasi perusahaan yang tinggi banget gitu kan. Nah, iya benar. Buat dua pihak gimana tuh, baik si investor maupun untuk si brandnya sendiri gitu kan. Iya betul. Sama nih Ustadz, ini masih satu irisan kok sekalian. Kan tadi kan ngomong bakar-bakar nih Ustadz. Artinya gimana sih fenomenal itu gitu loh. Maksudnya kan sekarang kan royal banget, bakar ini, hadir ini, nah kayak promosi-promosi yang nggak pada tempatnya, apakah itu bagian dari mubazir? Kan yang penting kan ini hadir, eksis aja terus berkali-kali di depan muka orang kan. Iya. Bakar ini, bikin ini, bakar lagi duitnya, muncul di TV, iklan. Yang lebih ngeri sebenarnya bakar untuk menghancurkan kompetitor. Itu tuh yang agak ngeri tuh. Anda jadi pinggir jurang. Tadi saya udah tahan-tahan. Bakar ya kan, misalnya di satu minimarket, itu bakar yang kita kuasain di situ biar dia nggak ada di sini. Kan macam-macam lah. Atau cara yang lain, tetap bakar tapi buat ngancurin kompetitor juga banyak. Apa contohnya misalnya? Enggak, bukan brandnya, gaya-gaya mainnya. Oke, mainnya. Ya misalkan Bang Dery jualan keripik. Ya
Terus saya ini kompetitornya jualan keripik juga, nggak pengen produknya Bang Dery itu beredar di masyarakat. Dibeli. Saya beli borong, karena duit saya banyak, bisa saya beli borong, saya simpan aja di gudang. Udah dimatiin supply. Dimatiin supply nggak beredar. Akhirnya terus saya jualan produk saya gitu. Akhirnya orang-orang nggak tahu apa yang produknya Bang Dery ini nggak tahu gitu kan. Ada tuh. Gitu. Ini yang mie yang mana? Oke, lanjut. Ustaz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jadi saya tadi terangkan ya bahwa kenapa ada sebagian ulama tidak mau bicara di masalah saham itu. Itu bener deh. Kayak begini Zat ya. Ya, Parah. Banyak hal yang perlu sangat hati-hati gitu. Terus yang kedua, tadi kan saya juga bilang bahwa ini harus ada di bawah pengawas syariat. Nah, mereka ini yang pandai menilai di Jadi memang subhanallah kalau kita masuk, ini ada dua sektor ya. Ada sektor keuangan, ada sektor real. Sektor real itu paling aman orang lain. Soalnya jelas-jelas kan. Tapi kalau sektor keuangan itu kan masuk di sektor keuangan sebenarnya. Di sektor keuangan, permodalan, saham itu sesuatu yang sifatnya itu bukan fisik tapi nilai gitu. Nilai-nilai ini, nah di situ ketidakjelasannya itu lebih banyak daripada sesuatu yang real. Real ini kan ada barangnya, ada fisiknya, akan lebih banyak jelasnya. Makanya kalau kita mau main di sini, ini kita harus punya dewan syariat yang bagus dan juga punya strategi yang bagus. Kemudian yang paling pokoknya itu kita jangan ada di ranah yang tidak jelas. Soal itu goror. Jadi kita pun kalau misalnya sudah menghitung dari nilai perusahaan kita, nah itu sudah terukur benar dengan real yang ada di perusahaan kita. Ya. Ketika misalnya ada orang yang ternyata, wah ini peminatnya jadi banyak gitu, dengan alami. Tidak ada kita bakar-bakar duit atau tidak kita sewa pihak ketiga untuk manas-manasin, ngompor-ngomporin gitu. Nah, itu kan alami namanya. Itu kadang karunia dari Allah kan. Bisa aja kita dikasih suatu hal yang bagus kan. Jadi nilainya jadi besar gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Cuma itu tadi rincian-rincian masuk ke situ itu kita perlu pembahasan mendetail. Jadi kalau kita masuk bahas satu persatu itu agak sulit juga kita kasih kata A boleh atau tidak boleh, sebab kadang boleh kadang tidak boleh gitu loh. Kadang boleh kadang tidak boleh, tergantung kejelasannya, tergantung bagaimana akadnya, tergantung bagaimana kejadiannya. Ya, tapi kalau misalnya disebutkan tadi dari kejadian-kejadian banyak orang yang terjadi penipuan, kadang bisa mentolimi orang lain, mau menjatuhkan orang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kenapa sektor keuangan di investasi non fisik itu lebih banyak masalahnya, karena pintu untuk hal ini terbuka luas gitu. Dan kita harus pandai untuk memilah antara ini dan itu. Itu mungkin ringkasnya ya. Barakallahu fikum. Oh, Masya Allah, dipilah-pilah aja Bang, Insya Allah. Oh, cara ini kayaknya nih dirasa-rasa berlebihan nih, ya mungkin begitu kali. Ya kan, pandai-pandai. Ya, jadi siap. Kan kalau sudah akan berangkat ke suatu konsep perusahaan go public, itu pasti konsepnya ada kan. Strateginya sudah ada, ya kan. Langkah-langkah untuk kesana juga sudah siap sebenarnya. Sisa kita cari tim profesional, kita cari tim syariahnya untuk memeriksa. Nah, dari situlah nanti akan diatur. Nah, kemudian saya sudah terangkan tadi bahwa ini pembahasan sebenarnya sudah banyak dibahas, banyak kajian. Jadi mungkin cara-cara untuk kita buat terobosan yang cocok di Indonesia dengan konsep itu mungkin akan muncul nanti, ya, bersama dengan kajian, dengan pembahasan-pembahasan itu tadi, supaya kita berharap seperti yang kita niatkan itu bermanfaat untuk orang yang investasi aman di situ. Jadi daripada misalnya saya secara pribadi ya, saya nggak jago bisnis. Kalau saya jualan mungkin saya ada modal 10 juta belum tentu saya untung 1 juta dalam sebulan. Tapi kalau saya titip ke Mas Gufron misalnya, sudah 10 juta ini saya ikut lah investasi ikut di saham misalnya di situ. Kan saya bisa dapat keuntungan jelas gitu. Saya kerja gitu. Nah, itu kan hal yang baik sebenarnya ya dari sudut itu. Jadi untuk sampai ke sana ya kita juga perlu perjuangan ya. Apalagi kita pengen sesuatu itu dari rezeki yang halal. Dari anugerah Allah kepada kita hal yang halal. Kita bisa memberi manfaat luas. Bukan untuk kita saja, bukan untuk investor kita di situ, bukan untuk orang-orang yang beli saham di kita saja, tapi juga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk manusia, menjadi sebab kekuatan di dalam negeri kita,
Dan kalau kekuatan dalam negeri kita bagus, itu kan kesatuan dalam sebuah negara. Apa gunanya banyak duit kalau nggak ada keamanan kan? Oh iya, cuma Apa gunanya banyak duit kalau duitnya nggak bisa dibelanjain? Gak barokah, Rampok dari sini, ya kan? Jadi itu kan juga kita harus mikir ke sana sebenarnya. Ya. Jadi pebisnis itu kan bukan mikir untuk diri dia saja, perusahaan dia saja, tapi dia juga mikir untuk kebaikan orang lain. Nah, itu yang paling tepatnya. Masya Allah. Kalau lagi haus berarti total berapa pegawai? 1.500. 1.500 pegawai. Bayangin Ustadz, bisa memperkerjakan mereka-mereka gitu kan. Ya punya keluarga, bermanfaat juga buat mungkin suaminya, istrinya dan seterusnya gitu ya. Masya Allah, seluruh Pulau Jawa tuh ya. Pulau Jawa, ya. Masya Allah. Yang berikutnya mungkin Bang Gufron, masih ada satu pertanyaan sekiranya pengen ditanyain mumpung ada Ustadz Zul nih. Udah sih. Cukup. Waduh, Udah clear semua ya. Nanti tinggal WhatsApp aja. Wah, Masya Allah. IPO berarti langsung nih ya. Insya Allah. Doain. Di angka berapa tuh? Belum tahu ya. Kan kita nggak tahu bocoran-bocorannya. Siapa tahu teman-teman. Bisa aja. Ada menu-menu baru nggak? Bisa aja. Ada menu-menu baru juga. Menu baru ada. Kita baru launching ini KitKat. Ini ya. KitKat drink. Ini juara nih. Juara ya. Iya. Nanti kita cobain deh. Top seller sekarang nih. Oh iya. Iya. Nomor 1 sekarang penjualnya ini. Semenjak muncul dikasih solusi. Makin insya Allah makin boom lagi. Jadi KitKat. Dalamnya susu. Ada KitKat Bites. Jadi kita kolaborasi official nih sama Nestle sama KitKat. Jadi mereka kebetulan baru launching KitKat Spread sama KitKat Bites. Enaknya. Nah, jadi kita bikin minuman coklatnya, dikasih KitKat Bites, KitKat Spread. Di atasnya kita kasih topping cheese. Iya, tadi ada kelihatan tuh. Iya, biar netral, biar gak blenek ya. Iya. Gak begitu manis. Enak nih syutingnya sebelum bulan puasa ya guys ya. Jangan mudah tazir nih. Buat ini, buat apa? Buat takjil, cocok. Iya, kan sesuai dengan namanya. Buat takjil, berarti buat kasih solusi dong. Oh, cocok. Iya. Sama ini nih buat ngemil-ngemil pas buka juga ya. Iya, habis sholat raweh itu. Pedesin dari kemarin juga udah rame nih. Iya kan ada level-levelnya juga tuh. Iya. Buat pedes-pedes tuh 1, 2, 3, 4. Tidak pedas sampai level paling pedas. Mantap, sukses buat Bang Gufron. Udah mampir ke sini. Thank you nih. Salam buat teman-teman di sana, salam buat teman-teman house di sana. Ya. Bismillah IPO 5 tahun lagi ya. Amin. Anda taruh lah insyaallah lah. Amin. Siap, syukran. Jazakallah khair Ustaz.